Pada zaman dahulu di sebuah desa di daerah Jawa Tengah, hiduplah seorang pemuda bernama Jaka Tarub. Ia tinggal bersama ibunya yang biasa dipanggil Mbok Rondo. Ayahnya sudah lama meninggal. Sehari-hari Jaka Tarub dan Mbok Rondo bertani padi di sawah. Di tengah tidurnya yang lelap, Jaka Tarub bermimpi mendapat seistri, seorang bidadari nan cantik jelita dari kayangan. Begitu terbangun dari tidurnya, ternyata cuma mimpi. Mimpi itu indah sekali, sampai terbayang di ingatanku. Wah, ternyata hari sudah siang ya. Aku keluar sajalah. Hari ini sejuk sekali dan tidak panas. Senang hatiku rasanya. siang hari ketika Mbok Rondo sedang berada di sawah, tiba-tiba datang Pak Ranu pemilik sawah sebelah menghampirinya. Mbok, mengapa anakmu sampai saat ini belum menikah juga? Entahlah, ada apa kamu menanyakan itu Pak Ranu? Tidak apa-apa Mbok, aku bermaksud menjodohkan anakmu dengan anakku Laraswati. Aku setuju Pak Ranu, tapi sebaiknya kita tanyakan kepada anak kita masing-masing. Baik, saya pikir perkataan Mbok Rondo itu benar. Nanti coba kita tanyakan kepada anak kita masing-masing. Di suatu pagi, Jaka Tarub telah bersiap-siap untuk berangkat beruji. Pergi dulu ya. Hati-hati ya Pak. Ketika sampai di hutan, Jaka Tarub hanya menunggu hewan buruan lewat di depannya. Tak terasa hari sudah siang. Tak lama kemudian di tengah hutan, Jaka Tarub berhasil memanah seekor kambing. Hatinya senang. Setelah Jaka Tarub pulang dari hutan, dia berpapasan dengan warga desa. Lalu Jaka Tarub diberitahu oleh mereka bahwa ibunya telah tiada. Selang beberapa hari setelah kematian ibu Jaka Tarub pergi ke hutan untuk berburu. Lalu sesaat terdengar ada suara tertawa dari arah sungai. Tak lama kemudian, dengan mengendap-endap, Jaka Tarub melangkahkan kakinya lagi menuju danau Toyawening. Suara tawa gadis-gadis itu makin jelas terdengar. Dengan hati-hati, Jaka Tarub berjalan menghampiri tumpukan selendang itu. Ia berjalan sangat perlahan. Jika para bidadari itu menyadari kehadirannya, tentu semua rencananya akan buyar. Jaka Tarub memilih selendang berwarna merah. Setelah berhasil, Jaka Tarub buru-buru menyelinap ke balik semak-semak. Tiba-tiba seorang bidadari itu berkata, Gimana selendangku? Kenapa tidak ada? Bagaimana ini? Maafkan kami harus meninggalkanmu di sini, Nawulan.
Apa aku akan menjadi penghuni bumi selamanya dan berendam di sungai ini? Bagaimana pulang? Barang siapa yang bisa menemukan selendangku, akan aku jadikan saudara bila perempuan. Dan jika dia laki-laki, akan aku jadikan suami. Kenapa gadis cantik menangis di sini? Seorang kejadian dan selendangku hilang, aku tidak bisa kembali ke kayang. Kalau begitu, kami tidak aku saja lagi pulang. Hari sudah mulai malam. Baiklah. Hari berganti hari, bulan berganti bulan. Tak terasa rumah tangga Jaka Tarub dan Nawang Wulan telah dikaruniai seorang putri yang bernama Nawangsih. Saat Nawang Wulan hendak ke sungai mencuci baju, ia berpesan kepada Jaka Tarub untuk tidak membuka lumbung tempatnya memasak nasi. Kayaknya Nawang Wulan masak nasi. Sepertinya sudah matang. Aku lihat dulu lah. Tetapi Jaka Tarub malah membukanya. Hah? Kenapa hanya ada sedikit beras? Apa maksud Nawang Wulan? Kang Mas, kenapa kau melanggar pesanku? Hah? Maafkan aku Nawang Wulan, aku tidak menghiraukan perkataanmu. Hilang sudah kekuatanku untuk mengubah beras menjadi nasi. Mulai sekarang aku harus menumbuk padi untuk kita masak. Kau siapkan lesung untukku. Di saat Nawang Wulan hendak menumbuk padi, tidak sengaja ia melihat sebuah kain yang ternyata itu adalah selendang miliknya. Ini kan selendangku, kenapa bisa di sini? Pasti ulah Jaka Tarub. Aku akan pulang ke kayangan karena sejatinya aku adalah seorang bidadari. Sore hari ketika Jaka Tarub kembali ke rumahnya, ia tidak mendapati Nawang Wulan dan anaknya Nawangsih. Hari sudah menjelang malam, tapi tak kutemukan Nawang Wulan. Di mana dia ya?